Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mulai mata kuliah di AMPU untuk di semester ini dengan pertemuan pertama ini untuk mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, subbab yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini adalah tentang sistem ekonomi di Indonesia. Jadi ini akan menjadi pengantar sebelum kita nanti belajar lebih lanjut tentang ekonomi Indonesia. Karena kita akan mengupas beberapa data ekonomi Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah selama Indonesia itu berdiri. Nah, untuk memahami hal tersebut, kita berbicara dulu pengertian dari sistem ekonomi. Sistem ini, kalau kita lihat dari pengertiannya secara bahasa, adalah bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan ekonomis, bagaimana yang sudah kita pahami dari semester 1 belajar, adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti manajemen rumah tangga. Jadi, sistem ekonomi adalah manajemen rumah tangga yang saling berkaitan satu sama lain dengan menjadi sebuah rangkaian. Nah, bagaimana sistem ekonomi Indonesia sebenarnya bisa kita saksikan dengan jelas dan kita semua hampir pasti hafal ini dalam Pancasila, yakni silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita melihat bagaimana atau mempertanyakan bagaimana sistem ekonomi Indonesia, maka jawabannya kita jawab dengan Pancasila. Karena Pancasila ini yang menjadi bagian dasar dari ekonomi Indonesia. Nah, lebih lanjut turunannya, Pancasila ini kan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menyebutkan adanya sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, ini yang paling penting. Jadi ekonomi Indonesia ini adalah ekonomi yang kekeluargaan. Asasnya itu kekeluargaan. Dia tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi dia memilih untuk mendudukan ekonomi sebagaimana pengertian asli ekonomi, di mana keluarga itu, manajemen keluarga menjadi bagian penting. Lalu pasal 33 ayat 2-nya menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang pada praktiknya ini diimplementasikan dengan adanya badan usaha milik negara. Cabang produksi, orang banyak itu sangat tergantung pada cabang produksi tersebut, itulah dikuasai oleh negara. Meskipun nanti ada variasi, Anda bisa mempertanyakan ini dalam diskusi kita di kelas. Kemudian ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan ini tujuan utama kita, bumi, air, dan kekayaan alam itu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perubahan atas amandemen undang-undang kita menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, perluasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal selanjutnya, pasal 34, menyebutkan di ayat 1-nya, nah ini bagian dari Indonesia, kearifan lokal Indonesia, di mana pemerintah kita, di founding father kita, menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi sebenarnya kenapa kita memberikan bantuan kepada fakir miskin ataupun anak terlantar? Karena memang Undang-Undang Dasar kita menyatakan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Di fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian amandemennya dimasukkan ayat 2
negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, implementasinya salah satunya adalah dengan didirikannya BPJS, Badan Jaminan Sosial, penyelenggara jaminan sosial. Kemudian masih hasil amandemen, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi ini memang tanggung jawab dari negara untuk menyediakan fasilitas. Nah, dalam menyusun sebuah negara, kemudian berbagai kebijakan negara, kemudian strategi dalam negara, kita punya 3 inti. Yang pertama, atau 3 hal yang harus selalu dipertimbangkan. Yang pertama adalah geografi, jadi di mana kita tinggal, sebelah mana belahan bumi kita tinggal. Yang kedua, demografi, dari persebaran masyarakatnya, bagaimana masyarakat kita, struktur masyarakat kita hari ini. Dan yang ketiga adalah history ataupun sejarah kita. Jadi agar kita menyusun kebijakan itu berkesinambungan, maka bagian dari history ini harus menjadi penting dalam menyusun kebijakan. Supaya kita, seperti kata tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Nah, hal-hal yang terkait dengan geografi, demografi, kemudian histori ini kemudian disusun dalam sebuah strategi nasional yang dalam bahasa di Lemhanas kemudian biasanya disajikan adalah geostrategi. Geostrateginya apa? Jadi strategi yang memperhatikan letak geografis negara kita. Ada geopolitik, geografi yang memperhatikan politik yang memperhatikan letak geografis negara kita, dan geoekonomi. Nah, untuk geoekonomi sebenarnya kita mempunyai modal yang besar sekali, anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berada pada wilayah yang menjadi jalur dari perdagangan internasional. Berdasarkan data, Indonesia itu menjadi alur dari lalu lintas barang yang jumlahnya sangat besar. Terutama ini di ALKI 1. ALKI 1 alur laut kepulauan Indonesia, di mana pada jalur-jalur yang berwarna ungu ini kapal-kapal internasional mengangkut barang dari satu negara ke negara lainnya. Terutama di ALKI 1 ini, karena ALKI 1 di daerah Oke, di ALKI 1 ini, ALKI 1 di sebelah sini, ini adalah simpul yang paling penting di mana perdagangan internasional itu lalu lalang di sini. Kapal-kapal tanker, kemudian kapal-kapal ekspedisi besar menyebut sini. ALKI 1 ini di sepanjang Semenanjung Malaya. Kemudian bercabang juga melewati ke Selat Sunda. Kemudian ada ALKI 2. ALKI 2 itu adalah jalur laut yang melewati antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, kemudian nanti ke Selat Lombok, dan ada ALKI 3 yang antara Maluku dan Sulawesi, bercabang ke ALKI 3 ke timur-timur, ada yang ke pulau dekat Papua, dan yang nanti ke bawahnya adalah menuju ke Australia. Tapi dari 3 ALKI ini, ALKI 1 itu yang paling aktif perdagangannya. Oke, jadi di ALKI ini, ALKI 1 ini adalah yang di sebelah sini, kita lihat bahwa jalur perdagangan terutama dari China atau Tiongkok ini untuk sampai ke Eropa, Afrika, kemudian Amerika selalu melewati Indonesia, karena kalau melewati utara dia jaraknya relatif sangat jauh, kemudian melewati perairan es dan sangat berisiko, maka banyak sekali barang-barang ekspor dari Cina. Kita kenal Cina adalah negara pengekspor yang sangat besar
menjangkau berbagai negara di Afrika, Eropa, kemudian Amerika, melewati wilayah perairan Indonesia, semenanjung Malaya ini. Kita lihat ini adalah dari pergerakan kontainer, kapal kontainer yang mengangkut barang-barang yang diekspor dari Cina, ataupun sebaliknya, barang-barang yang diekspor dari Eropa, Amerika, yang melewati Indonesia untuk ke Cina. Jadi sebenarnya dari letak geografis kita berada di wilayah yang sangat strategis. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah kalau tadi kontainer, sekarang yang kedua adalah pergerakan dari kapal tanker. Nah, kita lihat juga Indonesia ini lewat Alki 1 tadi merupakan salah satu jalur perdagangan minyak yang juga sangat besar selain nanti Selat Hormuz. Nah, jadi Alki kita ini berada pada wilayah yang di sini, dia hampir sama besarnya dengan yang ada di Timur Tengah, Selat Hormuz, karena memang di sini pusat minyaknya, dan sama karena Cina adalah negara pengekspor yang besar, maka dia pun mengimpor energi dalam jumlah besar. Dan semuanya melewati Alki, terutama negara-negara di wilayah Asia Tenggara pun sama. Negara-negaranya mengimpor minyak melewati wilayah laut Indonesia. Nah, kalau kita lihat juga dengan berbagai anugerah yang sangat besar itu, lokasi yang sangat strategis, kita seperti berada di perempatan, ini juga menjadikan kita negara yang sangat seksi, diminati oleh banyak pihak. Selain anugerah tadi tempat yang sangat strategis, kita juga memiliki anugerah berupa penduduk yang jumlahnya melimpah. Berdasarkan data sensus, saya belum tampilkan di sini, data sensus penduduk kita menyatakan bahwa jumlah masyarakat kita sekitar 270 juta. Di 2050 diperkirakan jumlah masyarakat kita terus berkembang menjadi 290 juta. Berarti kita menduduki 5 negara dengan penduduk yang besar di bawah India, China, Amerika Serikat, dan Pakistan. Sekarang kita keempat, karena yang pertamanya China, 1,2 miliar, kemudian India, Amerika, baru Indonesia. Tapi diproyeksikan di 2050, kita menduduki posisi kelima, karena ada lonjakan penduduk di Pakistan. Nah, tapi dengan jumlah ini, tadi tempatnya kita strategis berada di seperti di persimpangan jalan, seperempatan. Kemudian penduduknya, tadi kan kita bicara geografi, kemudian sekarang bicara demografi, penduduk kita melimpah banyak, berarti tenaga kerja kita banyak, usia produktif kita besar, sehingga ini akan menjadi peluang yang sangat hebat bagi Indonesia sebenarnya. Nah, tapi apakah peluang-peluang tersebut dapat dimaksimalkan? Nah, tentu saja bagaimana pemerintah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan ekonomi secara spesifik dan hal-hal lain terkait kenegaraan secara umum. Jadi kalau kita bahas tadi bahwa grand design dari sebuah negara itu mempunyai 3 komponen, geografi, demografi, dan histori, maka secara geografi kita memiliki posisi yang sangat baik, bagus sekali, strategis. Secara demografi, kita memiliki jumlah penduduk yang besar, mendukung untuk menjadi negara yang maju. Secara histori, secara sejarah, kita juga memiliki sejarah perjuangan yang hebat, mengusir penjajah, tidak merebut kemerdekaan, dan lain sebagainya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi modalnya sudah ada, tinggal bagaimana kita kemudian memanfaatkan modal tersebut untuk kemajuan Indonesia di depan. Nah, ini sebagai pengantar bagaimana sistem ekonomi kita yang berdasar atas asas keluargaan ada, modalnya kita sudah punya, letak geografis yang strategis, demografi yang besar, sejarah yang
baik, tinggal bagaimana kita mengedepankan Indonesia menjadi negara maju di kemudian hari. Itu untuk pertemuan pertama. Pembahasan lebih rinci kita akan mulai di pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.